Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang ada sebuah pertanyaan menarik ya. Di YouTube banyak sekali food vlogger atau orang yang mereview makanan gitu ya. Dan banyak ya porsi makanan yang mereka makan, terus jumlah dari segi porsinya, jumlahnya, kemudian intensitasnya itu banyak sekali. Tapi ya memang ada beberapa yang ya mohon maaf berlebihan berat badannya, begitu overweight, bahkan sampai obesitas begitu ada. Tapi banyak yang justru mendominasi para food vlogger ini tetap langsing, badannya tetap terjaga, padahal makan mereka banyak, padahal mereka mereview makanan-makanan yang berlemak. Mereka nggak peduli soal proses penyajian makanan tersebut, mereka hanya concern terhadap apa yang sedang mereka makan. Bahkan ada semacam kompetisi atau apalah, mukbang dan sebagainya gitu. Gimana sih cara mereka menjaga berat badan atau ya makan sebanyak itu? Mungkin kalian yang sedang menonton video ini berpikir bahwasannya saya saja, katakanlah ya, kalian yang nonton itu ya, makan mungkin separuh atau seperempat dari porsi apa yang mereka makan yang banyak di video YouTube itu, bisa gemuk gitu. Sementara mereka makan banyak sekali tapi kok badannya tetap langsing, tetap terjaga, tetap bagus, nggak berlebih, nggak bergelambir, nggak ada lemak di bagian tubuh mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah inilah, jadi banyak sekali yang kalian hanya melihat sekilas saja dari tampilan video yang mereka upload gitu ya, yang dari katakanlah yang kita lihat begitu, atau mungkin kita juga follow sosial media mereka yang lain, misalnya di Instagram atau di Twitter atau Facebook, apapun lah gitu. Kita melihat foto-foto mereka, badannya tetap bagus dan sebagainya, padahal makannya mereka banyak gitu. Nah, kalian hanya lihat apa yang ada di permukaan, tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang terjadi selama ini. Jadi nggak bisa memukul rata apa yang sebenarnya terjadi, terus kemudian kalian menyimpulkan, sudah bikin conclusion, sudah bikin kesimpulan sendiri bahwasanya mereka enak, bisa makan ya semau mereka, sekenyang mereka, sebanyak apa yang mereka mau, sepuasnya gitu, nge-review makanan tapi makanan mereka tetap terjaga gitu. Terus berpikir oh mereka punya resep rahasia, ataupun pikir oh mereka punya herbal yang bagus, atau mungkin mereka punya metabolisme tubuh yang bagus, atau secara genetik mereka memang bagus metabolismenya, jadi tidak terus kemudian gampang gemuk, beda sama saya dan sebagainya. Nah itulah, kalian menyimpulkan hal semacam seperti itu, terus kemudian kalian pasrah, kalian terima aja dengan hal semacam seperti itu tanpa bertanya lebih lanjut atau ngulik lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah kalau kalian perhatikan kan, mereka juga nggak upload konten setiap hari gitu, terus upload kontennya itu ya otomatis di satu menu begitu ya, dengan durasi sekian menit ya, hitungannya pasti masih di menit gitu ya. Itu tidak bisa merepresentasikan atau mewakili atau benar-benar menunjukkan kepada kalian apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya ngambil satu momen ya, dan itu sudah membuat kalian berpikir sejauh aktivitas mereka sehari-hari. Jadi saya bahkan kenal secara personal beberapa food vlogger tersebut. Memang ketika mereka buat konten di depan kamera, mereka makan, mereka semau mereka. Tapi setelah itu banyak yang terus kemudian benar-benar menjaga pola makan mereka. Ada yang eat clean, terus kemudian ada yang benar-benar workout ya, berolahraga habis makan mukbang atau apa gitulah. Mereka langsung benar-benar berolahraga, terus kemudian kalau pas nggak lagi syuting mereka benar-benar jaga makan. Nah ini yang nggak ditunjukkan di video-video yang kalian tonton gitu. Sementara kalian menyimpulkan bosnya enak, jadi mereka makan semau mereka, sebanyak apapun mereka mau, badannya tetap terjaga. Padahal ada hal-hal yang
itu tadi gitu, tidak bisa kemudian menjelaskan tentang bagaimana keseharian mereka, atau katakanlah banyak yang beberapa katakanlah bikin semacam daily gitu ya, food vlogger. Jadi sarapannya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, tapi sekali lagi itu tidak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bisa diperhatikan kok kalau mereka punya video yang sifatnya daily gitu ya, mereka habis makan makan lagi, biasanya itu pas lagi beberapa hari keluar kota atau ke negara tertentu, misalnya pas emang lagi dalam rangka bikin konten gitu. Dan mereka memang dari awal ya kontennya yang memang dispesifikkan untuk nge-review makanan, mencoba makanan-makanan yang menurut mereka enak, atau yang direview di internet direkomendasikan dan sebagainya, atau menu restoran baru, makanan baru, atau ada endorsement dan sebagainya. Memang untuk tujuan konten seperti itu. Jadi daily pun ya itu cuman misalnya di satu kota tertentu, tidak yang terus kemudian di kehidupan mereka sehari-hari benar-benar ditampilkan semuanya gitu. Saya rasa durasi yang cuman beberapa menit saja itu tidak akan terus kemudian bisa benar-benar menampilkan semua yang mereka lakukan gitu. Ada hal-hal yang kalian enggak tahu, dan itu tidak etis rasanya kalau kalian segera menyimpulkan bahwasanya kayak tadi mereka minum herbal, mungkin mereka punya nutrisionis atau suplemen lah katakanlah yang bisa untuk menurunkan lemak, bisa menguraikan lemak dari apa yang mereka makan. Nggak sesimpel itu gitu, nggak yang terus kemudian mereka punya metabolisme tubuh yang bagus sementara saya tidak melulu soal semacam seperti itu gitu loh. Jadi olahraga gitu, ada kok beberapa yang juga men-share juga gitu, tapi beberapa sedikit sekali apa yang mereka lakukan ketika pas mereka lagi nggak syuting, nggak bikin konten tentang makanan gitu. Mereka berolahraga, mereka workout, mereka kemana-mana sebetulnya bersepeda, atau ketika pas lagi di luar kota gitu mereka hanya menampilkan pas posisi makannya, tapi padahal mereka sebelumnya pagi udah bangun terus lari berapa kilometer gitu kan. Nggak kalian concern di situ, kalian cuman perhatikannya itu di posisi ketika mereka makan gitu. Namanya juga food vlogger atau seseorang yang memang membuat video-video review konten-konten yang berkaitan dengan makanan gitu. Jadi nggak ada katakanlah kepentingan atau katakanlah daya tarik gitu ketika mereka melakukan atau mengupload video-video yang di luar konten dari makanan, atau nggak ada hubungannya dengan makanan dan sebagainya seperti itu. Jadi tolong bijak, tolong terus kemudian kaji lebih jauh, terus juga kalian juga nggak bisa terus selalu berpikir bahwasanya hal tersebut bisa saja terjadi atau mungkin saja terjadi. Jadi makan kenyang-kenyangnya gitu, terus kemudian ya nggak peduli soal kalori, nggak peduli soal nutrisi dalamnya, yang penting rasanya enak. Terus kemudian pola yang semacam seperti itu dilakukan berulang-ulang gitu, artinya menjadi habit atau menjadi kebiasaan begitu ya, nggak akan mungkin bisa punya badan seperti mereka. Mereka melakukan hal-hal lain di luar apa yang ditampilkan dari yang terlihat di video yang kalian tonton tersebut seperti itu. Jadi jangan hanya mengambil kesimpulan dari apa yang kalian tonton dalam durasi waktu yang cuman beberapa menit sesuai dengan video yang mereka upload itu ya. Jadi berpikir panjang, berpikir realistis, berpikir yang masuk akal gitu ya, berkaitan dengan itu tadi, makan banyak tetapi tetap kurus, tetapi tidak ada efek samping atau ya katakanlah hal-hal yang terus kemudian menjadi
semacam side effect ya, atau efek samping ya, misalnya berat badan yang berlebih dan sebagainya, atau kadar lemak yang berlebih, bahkan sampai yang kadar kolesterol nantinya, lemak jahat, yang akan menimbulkan sekali lagi efek samping, keluhan kesehatan yang akan merugikan kalian seperti itu. Jadi boleh kok sebetulnya mencicipi makanan-makanan enak ya, mencoba merasakan menu-menu baru ya, mencoba menikmati makanan-makanan yang menjadi satu katakanlah trademark, atau katakanlah yang menjadi jagoan di daerah tertentu pas lagi luar kota, boleh-boleh saja hal semacam seperti itu. Tapi please sekali lagi jangan terus kemudian itu jadi sesuatu yang berlebihan ya. Semuanya harus seimbang, semuanya harus balance, semuanya harus diperhatikan benar-benar manfaatnya, untung ruginya, terus kemudian impact-nya nanti terhadap kehidupan kalian di kemudian hari. Seperti itu, kesehatan itu sangat-sangat penting seperti itu. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan kalian kenapa banyak food vlogger ya yang tetap punya tubuh ideal. Jadi kalian cuman lihat sekilas saja dari apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, terus kemudian ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan di like supaya tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari kita, dan kunjungi juga website kita di dietkalori.co.id.